Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua dan Bapak dosen Arif Ainur Rafiq. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kesempatan pada pagi hari yang indah ini. Izinkan saya untuk membawakan sebuah pidato tentang strategi mengelola keuangan untuk anak muda. Baiklah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk merenungkan satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai anak muda, yaitu soal keuangan. Topik ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bagi masa depan kita. Mungkin kita sering berkata, aku lagi ngirit, atau bulan ini harus hemat. Tapi kenyataannya bagaimana? Check out tetap terus berjalan, nongkrong yang tidak pernah absen, hingga kopi kekinian yang selalu dicoba, dan jajanan online terus berdatangan. Tanpa kita sadari, uang habis bukan karena kebutuhan besar, tetapi karena kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus di era digital. Seperti sekarang, gaya hidup yang konsumtif sangat mudah muncul. Belanja cukup lewat ponsel, promo ada setiap hari, diskon terasa sayang kalau dilewatkan, dan pay later hadir seolah-olah menjadi penolong. Padahal apa? Pay later seringkali justru menjadi jebakan yang membuat kita lupa atas batas kemampuan diri kita. Oleh karena itu, melalui pidato ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk benar-benar berhenti boros dan mulai mengelola keuangan dengan lebih bijak, khususnya bagi kita sebagai generasi muda. Nah, yang menjadi masalah utama bagi anak muda bukan kurang uang, tetapi kurang rasa disiplin terhadap uang. Jadi, teman-teman semua, seringkali kita berpikir bahwa masalah keuangan anak muda terjadi karena penghasilan yang kecil. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Mengapa orang dengan penghasilan pas-pasan justru bisa hidup tenang, sementara yang berpenghasilan lebih malah sering merasa kekurangan? Nah, jadi yang menjadi masalah utama kita sebenarnya ialah bukan kurangnya penghasilan atau finansial, tetapi kurangnya rasa disiplin dalam mengatur uang. Jadi kita sering menganggap remeh tentang pengeluaran kecil. Bahkan seperti jajan cuma 10.000 nih, cuma 10.000 nih, cuma belasan ribu ataupun puluhan ribu. Mungkin terasa tidak berarti. Namun jika itu dilakukan setiap hari dalam sebulan, jumlahnya bisa sangat besar tanpa kita sadari. Selain itu, gaya hidup kita seringkali lebih tinggi dari kemampuan finansial. Kita ingin terlihat keren, ingin mengikuti tren, dan tidak mau ketinggalan dari teman-teman di media sosial. Akhirnya apa? Kita membeli sesuatu bukan karena merasa membutuhkan, tetapi karena takut tidak update, takut tidak dianggap update. Tanpa sadar, kita terjebak dalam pola hidup yang konsumtif hanya demi pengakuan dari orang-orang lain atau orang-orang di sekitar kita. Lalu, apa sebenarnya dampak dari gaya hidup yang boros ini? Jadi yang pertama itu, uang cepat habis, bahkan sebelum akhir bulan. Akibatnya apa? Kita mulai bergantung pada pinjaman atau meminta bantuan dari orang lain. Dan yang poin yang kedua, kita tidak memiliki tabungan dan dana darurat. Jadi, ketika ada kebutuhan mendadak seperti sakit, keperluan akademik, atau bahkan kebutuhan keluarga, kita langsung panik karena tidak siap secara finansial. Dan poin yang ketiga, kita mulai terjebak dalam pay later dan cicilan kecil. Awalnya mungkin terasa terlihat ringan, tetapi jika terus
dilakukan terus-menerus hingga menumpuk, cicilan tersebut bisa berubah menjadi beban yang sangat besar dan sulit dilunasi. Dan apa dampak dari pola hidup yang seperti ini? Mungkin menuju ke kondisi mental. Hidup dengan keuangan yang tidak teratur membuat pikiran menjadi tidak tenang, mudah stres, dan masa depan terasa tidak pasti. Jika kebiasaan ini dibiarkan, maka kita akan kesulitan merencanakan hal-hal besar seperti pendidikan lanjutan, bahkan membangun rumah tangga di kehidupan selanjutnya. Jadi di sini kita masuk ke topik pertama, ialah strategi mengelola keuangan untuk anak muda. Nah, teman-teman semua, tidak perlu khawatir. Mengelola keuangan itu tidak harus rumit. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita mulai dari sekarang. Yang pertama, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu seperti apa? Kebutuhan adalah hal-hal yang memang wajib dipenuhi, seperti makanan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan keinginan adalah hal-hal tambahan seperti ganti gadget padahal masih layak pakai, nongkrong yang berlebihan, atau bahkan membeli barang hanya karena sedang tren. Jadi biasakan bertanya pada diri kita sendiri, apakah ini benar-benar perlu atau hanya keinginan sesaat bagi saya? Nah, yang kedua, buat anggaran bulanan. Tidak perlu ribet, sederhana saja dan tidak terlalu detail. Cukup tentukan alokasi untuk kebutuhan utama, tabungan, dan hiburan. Dengan mencatat pengeluaran, kita akan lebih sadar kemana uang kita pergi setiap bulannya. Dan yang ketiga, terapkan prinsip tabung dulu, bukan sisa dulu. Jika kita menunggu sisa, biasanya tidak akan pernah ada sisa. Jadi mulailah menyisihkan sekitar 10-20% dari uang yang kita terima di awal bulan, bukan di akhir bulan. Dan yang keempat, batasi kebiasaan impulsif buying. Jadi kita di sini menggunakan aturan 24 jam. Jika ingin membeli barang yang bukan kebutuhan, tunda dulu. 1 hari, 2 hari, atau bahkan beberapa hari. Jadi seringkali kita setelah menunggu, kita sadar bahwa barang tersebut sebenarnya tidak terlalu penting. Dan yang kelima, bijak menggunakan e-wallet dan pay later. Promo memang menarik, tetapi jangan sampai membuat kita belanja di luar kemampuan. Ingatlah bahwa pay later itu bukan solusi, melainkan utang yang harus dibayar suatu saat nanti. Jadi di sini sebagai refleksi nyata di kehidupan sehari-hari untuk teman-teman yang saya banggakan, cobalah kita jujur pada diri sendiri. Berapa kali dalam sebulan kita berkata, cuma beli sedikit, gak banyak kok. Tapi di akhir bulan kita terasa kosong. Beberapa kali kita membuka aplikasi belanja tanpa tujuan yang jelas, lalu tiba-tiba berada di halaman pembayaran. Cuman sedikit, gak apa-apa lah. Hal-hal kecil seperti inilah yang sering kita anggap sepele, padahal kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus akan membentuk pola hidup kita. Pola hidup yang poros, maka hasil akhirnya pun akan membawa kita pada masalah keuangan yang sama. Banyak anak muda yang sebenarnya cerdas, berbakat, tetapi langkahnya terhambat bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan apa? Karena salah mengelola keuangan. Ada yang menunda kuliah lanjutan, ada yang menunda usaha, bahkan menunda mimpinya hanya karena keuangan yang tidak siap. Jadi, berhentilah membandingkan hidup kita dengan apa yang terlihat di media sosial. Karena apa yang ditampilkan belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya.
Baiklah teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman semua pada hari ini dan mulai sekarang, mulailah dengan satu tekad sederhana. Mulailah lebih peduli pada keuangan diri sendiri. Jadi inilah waktu terbaik untuk membentuk kebiasaan finansial yang sehat. Keputusan kecil yang kita ambil hari ini akan sangat menentukan kondisi hidup kita di masa depan. Jadi mari kita buktikan bahwa anak muda bukan generasi yang boros, tetapi generasi yang cerdas, bertanggung jawab, dan tidak hanya pintar mencari uang, tetapi juga bijak dalam mengelola keuangan. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman semua dan Bapak dosen Pak Arif Ainur. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan menjadi pedoman baru untuk hidup kita ke depannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.